Teman-teman sekalian yang terkasih, selamat jumpa dan semoga kita semua dipelihara dalam kesehatan oleh belas kasihan Allah dalam situasi seperti sekarang ini. Kali ini saya ingin mengajak berbicara tentang siapa aku ini. Sebetulnya kita semua kenal diri kita masing-masing. Kita kenal nama, kita kenal usia, kita kenal kesehatan atau kondisinya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kali ini saya ingin mengajak Anda lebih dalam lagi mengenal diri, supaya lebih mudah menerima bahkan mensyukuri diri kita masing-masing apa adanya. Supaya lebih mendalam pengenalan diri kita, saya ingin mengajak Anda bertanya pada Tuhan. Tuhan pernah bersabda, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Maka pada waktu itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu. Dan dengan demikian manusia menjadi makhluk hidup. Kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Maka secara singkat, siapakah aku ini? Aku ini gambar Allah. Sesuatu yang sangat mulia itu. Tidak ada makhluk lain. Malaikat, binatang, tidak ada yang menjadi gambar Allah kecuali kita manusia. Tetapi kebenaran yang lain ialah kita manusia adalah makhluk yang kecil, hina dan sederhana karena berasal dari debu tanah. Kali ini saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam lagi mengenai kita manusia sebagai makhluk sederhana berasal dari tanah. Kita ingin belajar dari tanah itu, dari bumi asal kita itu, dan mencoba menangkap hikmah dari bumi yang bisa membuat diri kita menjadi lebih menarik bagi diri sendiri dan tentu bagi Tuhan. Maka pertama, saya ingin mengajak Anda melihat bumi dengan segala cara hidupnya. Bumi ini berputar dari pagi yang cerah, fajar pagi, menuju ke siang hari yang panas terik, berputar lagi menjadi senja yang sejuk, akhirnya menjadi malam yang dingin, menjadi malam yang mengajak kita beristirahat. Demikian bumi ini berputar terus dari hari ke hari. Kerja bumi itu ada iramanya, ada ritmenya. Kalau kita mau belajar dari bumi, kita menangkap ritme irama kehidupan. Hidup yang sehat, fisik, psikis, spiritual, selalu perlu ada ritmenya,
ada keteraturannya, ada iramanya. Ada irama untuk kerja, ada irama untuk istirahat, ada irama pula untuk berdoa. Karena kita ini mau tak mau adalah gambar Allah. Maka kita selalu ingin makin mirip dengan Allah. Oleh karenanya, pagi kita bangun lalu berdoa, syukur padamu ya Tuhan, kau beri aku istirahat, kau beri kehidupan baru, kau beri kesempatan untuk bekerja. Siang hari aku berdoa lagi. Kadang-kadang kita berdoa Angelus kalau mendengar lonceng berbunyi. Tapi yang penting kita bersyukur sambil bertanya, apa hari ini ada sesuatu yang pantas kusyukuri, ada kebaikan yang kulakukan, atau sebaliknya ada sesuatu yang pantas kita sesali karena kekeliruan, karena dosa dan sebagainya. Sore hari kita juga menghadap Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini yang bisa kuisi dengan perbuatan baik, atas tantangan yang boleh kujawab, atas anugerah yang pantas kusyukuri. Dan malam hari irama kututup dengan doa malam. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang hari, atas perlindungan-Mu untuk malam yang akan kami nikmati. Maka belajar dari alam, kita mengatur hidup kita. Kita kasih irama, tidak asal-asalan saja. Dengan demikian, alam itu menjadi guru bagi kita. Bumi dari mana kita berasal menjadi ibu pertiwi bagiku juga. Dalam irama perlu ada kesabaran. Tidak boleh apa-apa terubah karena aku terburu-buru. Tidak boleh berlambat-lambat, karena kalau demikian iramanya akan terganggu. Maka jangan terburu, jangan terlambat. Untuk itu perlu ada kesabaran, perlu ada ketekunan. Yang kedua, kita bisa belajar pula dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman-tanaman yang ada di bumi kita ini. Kebetulan aku seorang yang punya hobi berkebun. Di kebun saya yang kecil ada pohon pisang, ada pohon jambu, ada pohon cabai, tomat, bahkan di tengah kebun ada pohon durian yang kutanam 15 tahun yang lalu waktu aku lewat, boleh tinggal di rumah ini selama setengah tahun. Dari tanam-tanaman kita belajar. Misalnya dari pohon pisang. Pohon pisang itu tidak akan berbuah sebelum ada tunas muda yang tumbuh. Karena sekali berbuah, masa pohon itu akan mati. Oleh karenanya, macam ada naluri pada pohon pisang yang ditanamkan oleh Sang Pencipta, sebelum berbuah harus ada penggantinya. Dan kalau buahnya sudah matang, akan dimakan oleh orang, atau oleh monyet, atau oleh codot. Sisanya dibuang ke tanah. Akhirnya pohonnya juga ditebang, dimasukkan ke dalam lubang menjadi pupuk di kemudian hari.
pohon pisang hilang, tetapi tidak musnah, karena menjadi pupuk bersama tanah, menyuburkan pohon jambu di sampingnya, menyuburkan pohon cabai di sampingnya. Oleh karena itu ada keyakinan setiap pohon apapun itu tidak pernah ada yang musnah total, hanya berganti rupa, mungkin bahkan berganti jenis. Dalam kesadaran itu ada hikmah yang bisa kita tangkap, ialah dalam kehidupanmu sebagai manusia juga ada waktu lahir menggembirakan, lucu, kemudian menjadi lebih dewasa, harus belajar keras, bersusah payah, kemudian sudah dewasa harus bekerja mencari nafkah, bekerja keras, akhirnya badan menjadi tua, kegesitan hilang, orang jadi loyo, sakit, akhirnya mati. Tetapi seperti pohon pisang tadi, kalau sudah berbuah mati, tidak menyesal, karena itu sudah langkah yang harus dilewati. Demikian pula dalam hidup, kerja keras, menderita, jadi tua, tidak perlu dikeluhkan. Semua kita terima dengan penuh syukur, karena itu langkah-langkah dalam proses kehidupan. Belajar dari tanam-tanaman, kita menangkap hikmah untuk belajar bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini, pasrah kepada tanah, pasrah kepada Allah. Maka belajar dari alam sebetulnya belajar dari Allah yang menciptakan dan memelihara alam itu. Itulah sebabnya Yesus pernah bersabda, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk dewasa, ada waktu untuk mati. Dan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kita belajar dari bumi, kita belajar dari tanaman, menangkap kehendak Allah, menangkap hikmah kehidupan untuk kita bersama ini. Kali ini saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kita. Kesempatan lain kita isi dengan kelanjutannya.